sudah merupakan anggota yang sudah lama. Ya, kemudian kita pun juga mendukung dalam doa orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia yang ada di kolom 4. Baiklah, untuk memulaikan ibadah kita, Bapak Ibu saya persilakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1, Haleluya Pujilah. Kita angkat secara bersama-sama. Haleluya pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga perdana yang ada di kolom 4 di tempat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Mari kita bersama secara berbalasan mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan di dalam persekutuan ibadah perdana pada saat ini. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 berbalasan. Haleluya pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dalam ibadah perdana kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan karena masih dalam suasana tahun baru kita saat ini. Tapi saya percaya kita semua tetap memiliki semangat baru dalam kehidupan persekutuan kita. Apalagi kita di kolom ini sudah dimekarkan, ya. Kolom 4 dimekarkan, ya, yang pasti ini tetap 4, yang satu sudah ke 9. Puji Tuhan ya, seberapa yang ada pada saat ini dalam persekutuan ibadah kita saat ini. Mari kita buka terlebih dahulu bagian Alkitab secara bersama. Itu disediakan bagian perikop 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat 12. Kita biarkanlah Alkitab terbuka supaya hati kita terus terbuka menerima firman Tuhan ini. Mari berdoa. Sukacita syukur kami aturkan kehadiran Tuhan, pemilik penyelenggara hidup dalam pelayanan, dalam tugas
kerja tanggung jawab masing-masing kami, keluarga-keluarga. Dalam persekutuan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada sore hari ini, kami bersama-sama mau membaca, kami mau mendengar firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga 12. Roh Kudus kami mohon menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami baca dengan baik dan benar. Dengan baik benar pula kami memahami firman Tuhan untuk kami laksanakan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga pada ayat 12. Mari saya ajak kita untuk berkonsentrasi. Saya baca firman Tuhan dan kita mendengar dan simak firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kasih dan damai, dan akhirnya adalah kamu semua sedia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Persekutuan ibadah rumah tangga yang ada di kolom 4 pada saat ini, ya memang dalam suasana tahun baru pasti ada sukacita, ada sukacita di hati kita. Amin. Ada sukacita, pasti juga ada damai, ya. Jangan sampai tidak ada sukacita, tidak ada damai, tapi harus selalu ada sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu selalu meliputi bagaimana kita hidup dalam kehidupan, mulai dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu yang pasti sebenarnya kalau di sini pada rumah tangga, kalau jumlah dari pemekaran yang ada, berapa kakak kita ini, Pak Diaken dan Ibu Penatua, ya? 45 25 kalau lalu yang sampai 50-an, ya, 25. Kalau di presentasi boleh berapa persen ini? Nah itu, jadi berarti mari dalam kehidupan kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, kita dalam suasana baru kan, apalagi ini pemekaran toh. Karena dengan pemekaran ini harus ada bagaimana kiat-kiat baru dalam kehidupan kita sebagai warga kolom yang ada, apalagi di kolom 4 ini. Kita lihat luar biasa kalau kolom 4, ya. Jangan kecil hati, ya. Saya percaya kita berada di sini, ya, diharapkan juga ada anak-anak, karena rumah tangga itu terdiri dari bapak, ibu, pemuda, remaja, anak, sekolah minggu. Kalau demikian boleh ini, tapi ya itulah katanya ada sekolah minggu. Ada berapa orang remaja atau pemuda? Nah itu perlu kita memberikan pemahaman dalam kehidupan kita
sebagai jemaah dalam kehidupan berjemaah. Karena itulah pada kesempatan ini firman Tuhan sebetulnya ini berkata-kata dalam kehidupan ini sebagai keluarga. Sebagai keluarga, kalau kita lihat saja di pasal 3 mulai ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7 itu berkata-kata tentang hidup bagaimana kehidupan bersama. Itu suami istri, berarti ada keluarga kan? Seperti itu. Jadi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang senantiasa hidup beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi saya kira dalam ibadah perdana ini firman Tuhan menyapa kita semua yang ada pada kesempatan yang sangat baik ini, supaya di tahun 2023 ini, apalagi majelis jemaat kita ini ya baru saja kemarin diteguhkan tanggal 22 pada hari Minggu. Pasti majelis kita walaupun stok lama wajahnya tetap baru, semangat baru untuk memberikan bagaimana mengkondisikan dalam kehidupan pelayanan yang lebih bermutu dan lebih baik tentunya. Firman Tuhan kolom 4 yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang saya baca tadi di sini, Rasul Petrus dia berkata-kata, bagaimana kehidupan sebagai keluarga ya, supaya boleh mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah supaya berbahagia, ya. Supaya keluarga kita boleh menikmati kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun, sejahtera, lahir dan batin. Mari kita lihat bagaimana kehidupan yang berbahagia dalam kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai dicapai, yaitu apabila kita pertama setia sekata. Sudahkah itu terjadi selama ini? Kalau belum, detik ini juga mulailah setia sekata, seperasaan. Kemudian setelah setia sekata seperasaan, ya pasti ada harus mengasihi saudara, bersaudara, kakak, beradik. Nah itu bagaimana kehidupan suami istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Bahkan ada yang sudah oma, ya, ada yang sudah opa, oma, kakek, nenek, peka, dadong. Nah, itu kalau bahasa Bangsa atau mbah bahasa Jawa, opung kalau bahasa Batak, dan lain-lain sebagainya. Itu harus selalu harus senantiasa ada dalam keberadaan kehidupan, supaya dalam kehidupan ini kita menyatu dalam satu kasih, dalam satu tujuan. Tujuan kita adalah kehidupan yang berbahagia, lahir dan batin. Seperasaan itu memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa seperasaan? Mari kita pahami. Kalau kita menyatakan diri kita seperasaan, berarti merasakan bagaimana keadaan. Oh, kalau suami saya sakit, saya juga harus merasakan bagaimana ya. Oh, kita harus layani, ya. Jangan biarkan pusing amat, bodoh amat dengan suami sakit. Nah, itu berarti sudah kena manipulasi itu. Manipulasi siapa? Iblis manipulasi, senang sekali dia itu. Kalau iblis dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Demikian sebaliknya, ya, istri sakit, dia juga harus seperti itu. Bagaimana dalam kehidupan? Saling melayani, saling mengasihi. Seperasaan itu maksudnya. Bagaimana dalam kehidupan ini kita upayakan dalam kehidupan. Jangan cuma setia, kadang-kadang ada cuma menuntut, ya toh. Tapi bagaimana dalam hidup ini dia sama-sama berbagi rasa, seperasaan. Nah,
jika dalam kehidupan ini ya terkadang ada marah, ya terkadang kan ya radio rusak atau televisinya jaringannya apa toh, nah itu begitu lagi. Storing kalau radio, nah itu jangan sampai ya itu yang di kebun binatang sudah mulai muncul dengan ucapan-ucapan seperti itu kan, hindari itu ya. Nah oleh karena itu ya pada kesempatan ini ya siapapun kita ya, apalagi yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini, yang tidak sempat hadir yang dengar YouTube saya ini juga, saya berharap ya dalam hidup ini hendaklah seia, sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati, supaya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya diberkati, dirahmati oleh Tuhan. Walau banyak tantangan, saya katakan menjadi orang beriman bukan berarti aman nyaman. Harus keluar dari zona nyaman, harus keluar dari zona aman. Kita menghadapi tantangan yang berat. Ya, tantangan yang berat itu apabila kita hadapi dengan seia, sekata, seperasaan, ya sepenanggungan, penyayang, kasih, rendah hati, maka semuanya akan bisa diatasi. Saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, bersama pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang diharapkan berikut ya bisa bersama-sama supaya kita bagaimana suasana keluarga itu. Firman Tuhan juga didengar bersama-sama. Nah, kalau cuma ibu-ibu saja yang dengar, ya terkadang apabila dia tidak putar YouTube saya, paling cuma kita disuruh ini. Nah itu hanya sepihak jadinya. Jadi harus semua tanpa kecuali mengasihi saudara-saudara. Apa maksudnya di sini? Itu berarti dalam kehidupan ini kita harus menaruh kasih. Bagaimana dalam kehidupan ini kita peduli, solidaritas. Nah, seperti kalau tadi ya kita sebeban, ya karena sekarang kan di medsos cepat sekali itu berita apapun yang terjadi di Pantoloan ya. Saudara seiman kita, keluarga besar yang ada di sana di Bahtera Pantoloan mengalami apa yang disebut dengan bencana, katakanlah itu bencana ya. Dengan bencana yang terjadi kita sebeban. Saya lihat pemuda cepat juga dengan tanggap melihat itu dengan situasi yang ada, melihat situasi yang di sana. Ya kalau kita lihat di sana, puji Tuhan, ya selalu kita kan puji Tuhan, toh syukur ya tidak ada korban jiwa walaupun mengalami kebakaran kan seperti itu ya. Kita orang percaya seperti itu, syukur ya. Pastori dan penghuninya selamat ya, tidak apa-apa. Nah inilah sesuatu yang harus kita upayakan dalam kehidupan ini, punya hati. Bagaimana kita punya hati tergerak untuk menyatakan sebeban dalam kehidupan ini. Bahkan dalam hidup ini hendaklah kita memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati itu berarti supaya jangan kita angkuh, jangan kita sombong ya. Karena Tuhan tidak mengendaki kehidupan kita itu angkuh, sombong. Karena Tuhan pasti akan merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang rendah hati. Luar biasa itu dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya. Itu yang pertama, sangat sederhana sekali. Yang kedua, kalau berkata-kata tentang bagaimana kehidupan kita sebagai umat yang percaya agar dalam hidup ini kita hidup mengasihi Allah ya. Kehidupan kita yang mengasihi Allah itu berarti dalam hidup ini kita jangan sampai hidup membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Itu ayat 9 bagian A. Coba perhatikan itu ya. Jadi jangan sampai terjadi membalas kejahatan-kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Nah ini menjadi satu
ciri khas ya, ciri khas dalam kehidupan sebagai umat yang beriman, yang menyebut diri beriman, harus senantiasa hidup bagaimana membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Memang sulit sekali, ya sulit ya. Kita sulit kasih apa? Tunggungan, tak perlu hubungan. Memang seperti itu. Nah, itu terkadang ya memang kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi bagaimana hidup ini? Mari kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan semuanya itu kepada siapapun dalam hidup ini. Hidup kita yang kita jalani ini hendaklah hidup dalam kata-kata yang selalu menimbulkan bagaimana suasana sejuk ya, yang menyejukkan itu. Tapi kalau kita punya kata-kata ada selalu fitnah ya, itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi hati-hati itu ya, fitnah orang atau fitnah suami atau fitnah istri dan seterusnya. Tidak boleh ya. Jangan kita hidup di dalam kehidupan yang seperti orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Rasul Petrus katakan, hendaklah kamu memberkati, saling memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu 9b. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah supaya dalam hidup ini kita hidup membawa kabar baik. Jangan kabar buruk yang kita bawa atau berita buruk yang kita bawa. Hendaklah kita senantiasa membawa kabar baik, berita selamat. Kalau bahasa naskah asli dalam Alkitab yang disebut dengan Evangelion, kabar baik, Injil. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menjadi pengarah, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, apalagi kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai opa. Kita arahkan anak-anak supaya berjalan pada jalan yang benar. Kita bimbing anak-anak kita supaya dalam kehidupan ini menuju pada jalan yang benar. Karena itu persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 4 pada saat ini, atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini, saya percaya bahwa keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita mau hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan ini, dengan selalu merindukan pengajaran dari firman Tuhan, nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Saya pastikan kita juga punya komitmen, kita berkomitmen supaya tetap seia sekata terhadap semua ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Injil, Evangelion, Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sebagai orang tua, hendaklah sebagai ayah, ibu, papa, mama, atau apapun sebutannya, jadilah pendidik dan jadilah pengajar buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita terarah dalam iman, dalam pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mau terus mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak godaan, ya. Godaan sekarang itu yang terjadi adalah ya narkoba. Hati-hati dengan narkoba. Juga
dengan free sex. Karena semua itu akan membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan generasi kita, anak-anak kita. Supaya anak-anak kita jangan sampai terpengaruh oleh narkoba, oleh free sex. Dengan situasi yang ada sekarang ini, para pemimpin kita juga berjuang untuk memerangi narkoba, memerangi free sex. Demikian juga radikalisme, intoleransi itu berdampak yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus cegah radikalisme, intoleransi. Kalau toleransi, yes, kita harus saling menghargai, kita saling menghormati dalam kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan akan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga yang selalu taat beribadah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, besarkan nama Tuhan.